Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia Natali Layan dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 2403010206030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan teori akuntansi. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai 4 pilar standar akuntansi keuangan yang meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP, SAK EMKM. Dalam hal 1, entitas apa yang harus kompli dengan standar tersebut. 2, referensi atau acuan dari masing-masing standar. Dan pertanyaan yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu kepada IFRS atau US GAAP. Yang ketiga, apakah satu standar fit for all? Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pilar pada standar akuntansi. Yang pertama, SAK internasional atau PSAK IFRS. Standar akuntansi ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang menjadi pilar penting dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia dan membantu Indonesia terintegrasi dengan pasar global. Yang kedua yaitu SAK umum. Standar akuntansi yang digunakan untuk mengatur pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Lalu SAK yang ketiga yaitu SAK EP atau ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ini digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Lalu yang keempat yaitu SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK ini merupakan standar akuntansi yang berdiri sendiri yang digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Lalu entitas pada masing-masing pilar. Yang pertama, SAK internasional. SAK internasional ini digunakan oleh entitas yang berhubungan dengan pelaporan internasional dan berorientasi di pasar global. SAK ETAP. SAK ini tidak memiliki akuntabilitas publik, namun tetap memerlukan laporan keuangan untuk kebutuhan eksternal, seperti koperasi, UKM besar, dan perusahaan keluarga. Lalu yang ketiga, SAK umum. SAK ini memiliki akuntabilitas publik yang signifikan seperti perusahaan terbuka, BUMN, dan perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat seperti perbankan dan asuransi. Lalu yang terakhir yaitu SAK EMKM. SAK ini adalah entitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membutuhkan standar pencatatan keuangan yang lebih sederhana. Lalu referensi atau acuan dari masing-masing pilar yaitu SAK internasional berbasis pada IFRS penuh. Lalu SAK ETAP yaitu bukan berbasis IFRS tetapi disusun dengan mempertimbangkan kondisi lokal. Yang ketiga, SAK umum mengacu pada IFRS. Yang keempat, SAK EMKM tidak berbasis IFRS, lebih sederhana dan sesuai untuk kebutuhan entitas kecil, yaitu UMKM. Lalu untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS, yang merupakan standar internasional yang diakui secara global. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan di pasar internasional. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu tidak ada satu standar yang cocok untuk semua entitas. Setiap entitas memiliki karakteristik, ukuran, dan kompleksitas yang berbeda,
sehingga memerlukan standar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik mereka. Oleh karena itu, SAK di Indonesia dirancang untuk memenuhi berbagai jenis entitas, dari yang besar hingga yang terkecil. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.